mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Siapa itu? Siapa? Aku. Datanglah. Datang. Dewi. Dewi. Aduh, buka puasa masih lama nih. Udah, kita ngobrolin yang penting-penting aja. Nah, yang penting bisa puasa 30 hari full. Gue sih, yang penting sholatnya, Rik. Jujur sih, yang penting THR-nya. Kalau gue, yang penting amal ibadahnya. Yang paling penting tuh lambung lo sehat. Jangan kayak gue sekarang. Mah gue kambuh. Lambung gue sakit banget. Bener tuh, kalau sakit mah mana bisa puasa full, beramal apalagi kerja. Yang penting minum Proma. Formula hidrotalsitnya bekerja cepat langsung ke pusat sakit mah tanpa melalui peredaran darah, sehingga aman bagi tubuh. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur selama sebulan penuh. Yang penting lambung sehat, ibadah makin semangat. Proma, aksi cepat melindungi lambung lebih lama. Cepetan sakit nih. Cepetan beliin Proma tuh. Dari Proma, ahlinya lambung. Yang penting baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Misteri Nini Pelet, sebuah kisah sensasi kemisterian Gunung Ciremai di seputar Linggarjati pada abad ke-14, di mana muncul makhluk siluman ular berkepala manusia yang konon jelmaan nenek tua pengobat keluarga keraton Kesultanan Cirebon kala itu, bernama Nini Pelet. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode pertama dengan judul Purnama Berdarah. Naskah disusun oleh Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko ACB. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-23 ini didukung oleh para pemain Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Ape Burhan sebagai Kirebon Singgih, Jail Singgih dimainkan oleh Chris Urspon, Bambang Jeger sebagai Restu Singgih, Wenda Lubis sebagai Bedok, Harry S sebagai Askom, Pak Dalil oleh Rusli, Juni sebagai Pak Badar, Indrawati sebagai Widari, dan Hastin Atas Asih pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Dikisahkan bahwa Jail Singgih yang terbukti bersalah memperkosa Widari, keponakan Pak Dalil, dia tidak mengaku perbuatannya itu. Namun, penduduk desanya menjadi marah, bahkan mereka akan membakar rumah Jail Singgih. Semua itu mereka tujukan karena mereka tidak suka kesucian desanya telah dikotori. Nah, pendengar yang budiman, inilah Purnama Berdarah bagian yang ke-23. Ayo makan. Hei, Jail Singgih! Ayo mengakulah! Ayo bicara! Mengakulah!
Kalau tidak, kami semua akan membakar rumahmu itu. Mereka nampaknya benar-benar menunjukkan kemarahannya. Mereka seperti tidak merasa takut. Ini bisa bahaya. Hei, Jail Tinggi! Kenapa kau diam saja? Rupanya kau tidak mau mengaku. Ayo, kita bakar saja rumahnya. Tunggu! 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 Bagaimana? Apa kau tetap tidak akan mengaku? Mengakulah, Jail. Baik. Aku mengaku. Aku memang telah melakukannya. Rupanya kau benar-benar memperkosa bidadari keponakanku. Ya. Aku akan bertanggung jawab. Aku akan mengawini Widari. Tapi aku minta waktu. Baik. Baik. Kami beri waktu. Tapi kalau kau mengingkari janjimu itu, kami tidak tanggung jawab dengan kemarahan mereka. Mereka bisa membakar rumahmu. Aku tidak akan lari dari tanggung jawabku. Tunggulah. Jail Singgih akhirnya mengakui perbuatannya itu karena dia merasa takut dan khawatir dengan kemarahan orang-orang desanya yang sudah dibakar emosi dan akan membakar rumahnya itu. Kemudian, orang-orang yang dipimpin Pak Dalil itu kembali ke tempatnya masing-masing. Sementara Jail Singgih lalu masuk ke dalam rumahnya. Aku benar-benar menjadi bingung mengatasi persoalan ini. Kenapa tiba-tiba datang suara angin? Jail Singgih, anakku. Suara Romo. Kaukah itu? Sudah banyak kesalahan yang kau perbuat. Kau merusak nama baik keluarga. Kau harus berani bertanggung jawab atas segala kesalahan-kesalahanmu itu. Kau harus berani bertanggung jawab. Kau harus berani. Kau harus berani. Romo. Romo. Ibu! Maafkan anakmu. Maafkan anakmu. Jail Singgih nampaknya benar-benar menyesali dengan segala perbuatannya setelah dia didatangi romonya itu. Maka kemudian berlangsunglah pesta perkawinannya dengan Widari. Mas Andri Taulani! Mas
Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Mas Andre banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep import. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Bedok, coba kau lihat Denmas itu. Dia duduk berdampingan dengan Widari sambil tertawa dan bercanda keduanya itu. Iya, sepertinya keduanya bahagia sekali. Iya. Kita tidak menyangka ya. Akhirnya Denmas jadi kawin dengan Widari, keponakannya Pak Dalil itu. Iya. Dan sepertinya Denmas juga menyukai Widari. Iya. Mungkin sudah jodohnya. Ya, dalamnya laut bisa kita terka. Iya. Tapi hati orang siapa tahu. Pesta perkawinan Jail Singgih dan Widari itu sepertinya benar-benar dirasakan bahagia oleh kedua pasangan itu. Bahkan Bedok dan Askom sendiri merasakan semuanya. Sementara itu, di suatu tempat di hutan belantara, nampak Restu Singgih dan Nilam Cahya tengah beristirahat. Restu, bagaimana? Sudah selesai membuat apinya? Sebentar lagi. Cepat sedikit, aku sudah terasa dingin. Nah, api ini sekarang sudah menyala begitu besar. Nilam, mendekatlah kau ke tepi api itu. Ayo, biar tubuhmu terasa hangat. Iya. Nilam, kau lapar? Bagaimana kalau aku mencari binatang buruan? Tidak usah, jangan merepotkan. Lagi pula malam gelap begini berbahaya, Restu. Ya, sudahlah. Aku ngantuk, Restu. Tidurlah kalau kau memang ngantuk. Ular. Ular besar sekali di hadapanku. Nilam, kau tenang saja. Jangan kau bergerak sedikit pun. Tetaplah di tempatmu. Aku akan menghajar ular itu. Jangan, Restu. Berbahaya sekali kelihatannya ular itu. Ya, ular itu nampaknya memang ganas sekali. Lidahnya menjulur-julur dan bertengger seperti siap menyerang. Aku harus menangkap bagian kepalanya. Ular itu meludaiku. Restu diludahi ular itu dengan lendiran hijau.
Dia nampak seperti... Mukaku panas sekali. Lendiran hijau ini melumuri mukaku. Restu tergeletak. Restu. Kau kenapa, Restu? Restu sepertinya pingsan. Wajahnya nampak hijau sekali. Ular itu sudah hilang. Aku harus cepat pergi membawa Restu dari tempat ini. Sepertinya tempat ini tidak aman. Restu sudah aku naikkan ke kuda ini. Aku harus cepat pergi. Ibu-ibu, apa yang ibu lakukan jika anak Anda terkena diare? Mau dikasih obat dewasa? Takut salah. Saat ini, hadir pertolongan pertama pada diare anak. Entrostop Anak. Dengan bahan herbal, ekstrak daun jambu biji untuk mengurangi dehidrasi, ekstrak daun teh untuk menyerap racunnya, kunyit untuk membantu mengurangi mulas, melilit dan kembung, dan jahe yang membantu menghangatkan badan. Dengan rasa sirup jambu biji yang pasti disukai anak-anak. Entrostop Anak, pertolongan pertama pada diare anak. Begitu mules, minum Entrostop. Bidari, kenapa kau nampak murung seperti itu? Tidak. Apa yang kau pikirkan, istriku? Gembiralah. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku sendiri sangat bahagia. Iya, aku tidak berpikir apa-apa, Kang Mas. Tapi aku hanya berpikir, aku tidak bisa membayangkan sebelumnya kalau aku akhirnya akan menjadi istriku. Begitu? Iya, begitulah Kang Mas. Bidari, aku mohon, kini kau jangan memiliki pikiran-pikiran buruk tentang diriku. Kini aku justru tengah berpikir, bagaimana aku harus menjadi suamimu yang baik, menjagamu dengan baik. Betulkah begitu, Kang Mas? Ya, aku akan berusaha. Widari, aku menyayangimu. Kang Mas. Widari. Jail Singgih dan Widari nampak benar-benar merasa bahagia. Kedua pasangan pengantin baru itu sepertinya saling menyayangi. Padahal sebelumnya diketahui kepribadian Jail Singgih yang sangat dikhawatirkan. Sementara itu di suatu tempat ketinggian tanah berbukit yang di bawahnya menganga jurang terjal yang dihiasi dengan air terjun. Siang itu nampak Nilam Cahya yang membawa Restu Singgih dalam keadaan pingsan. Dia baru saja tiba di tempat itu.
Tempat ini berbahaya sekali. Banyak jurang-jurang terjal yang menganga di bawahnya. Oh, mengerikan sekali. Tapi pemandangan di sini indah, menakjubkan. Tepat di mana aku berada ini, sebuah air terjun menghujan deras ke bawah jurang itu. Sebaiknya aku istirahat saja dulu di tempat ini. Berat sekali tubuh Restu ini. Ramadan, oh Ramadan, bulan penuh kemenangan. Jalankan puasa karena Allah dilimpahkan pahala untukmu. Bila sakit mah minumlah tomat saat buka dan sahur, dan sebelum tidur puasa jadi tak terganggu. Kau buang pulih kembung Roma obatnya. Kau buang pulih kembung Roma obatnya. Roma obatnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bersama Proma, ibadah makin semangat. Produksi Kalbe Farma. Biar Restu aku letakkan di sini saja. Tapi di sini terlalu berbahaya. Aku khawatir Restu akan terjatuh ke bawah jurang itu. Biarlah Restu aku baringkan di sini saja. Tubuhnya berat sekali. Aku sudah tidak kuat lagi mengangkat. Restu sudah aku baringkan. Nilam Cahya lalu segera duduk di tempat itu. Tapi tiba-tiba, tanpa disadari, Nilam Cahya menyentuh tubuh Restu Singgih hingga terdorong, dan Restu Singgih terjatuh ke bawah air terjun pada jurang yang menganga dan berbahaya itu. Restu, tidak! Restu terjatuh ke jurang itu. Tidak! Restu! Restu! Bagaimana dengan nasib Restu? Tidak! Oh, tidak! Aku harus mencari Restu di bawah jurang terjal itu. Tapi dari arah mana jalan yang akan menuju ke bawah jurang terjal sana itu? Biar jalan mana saja, pokoknya aku harus tiba di bawah jurang sana itu. Aku harus cepat-cepat menuju ke bawah sana. Nilam Cahya benar-benar panik dan khawatir ketika dia menyaksikan dengan mata telanjang bagaimana Restu Singgih terdorong dan jatuh ke jurang terjal tepat di bawah air terjun yang menghujan deras itu. Nilam Cahya menjadi bingung dan sedih. Namun akhirnya dia cepat-cepat pergi
menuju ke bawah jurang itu untuk mencari restu Singgih. Mudik, kepanasan, keringatan, garuk-garuk melulu karena kutu air dan panu. Mau lebaran kok jamuran, oleskan saja Kalpanax. Kalpanax dingin di kulit, harum aromanya dan cepat kerjanya. Kalpanax terbukti klinis lebih ampuh dan aman basmi gatal jamur kulit, panu dan kutu air. Ahlinya atasi jamur kulit ya Kalpanax. Kulit bersih, hati bersih. Bagaimanakah selanjutnya? Berhasilkah Nilam Cahya menemukan tubuh Restu di bawah jurang terjal itu? Dan bagaimana nasib Restu Singgih sendiri? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit Kalpanax, dan obat sakit mah Proma di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Pada bagian ke-23 telah dikisahkan, Nilam Cahya menjadi panik dan cemas ketika dengan mata terbuka dia menyaksikan Restu Singgih terjatuh ke jurang terjal. Nilam Cahya lalu dengan cepatnya menuju ke arah jurang terjal untuk mencari Restu Singgih. Nah, pendengar yang budiman, inilah Purnama Berdarah bagian yang ke-24. Kemana aku harus berjalan untuk menuju ke arah bawah jurang itu? Sebaiknya aku terus saja jalan ke arah jalan ini. Nilam Cahya nampaknya kebingungan dengan pikiran dan perasaan yang penuh kekhawatiran. Dia sepertinya tidak tahu arah jalan mana untuk menuju ke bawah jurang terjal itu. Namun, dia terus melanjutkan perjalanannya searah jalan yang dilaluinya itu. Sementara itu, di rumah Pak Dalil, nampak Pak Dalil tengah berbicara dengan Pak Badar. Badar, minumlah. Airnya mumpung masih hangat ini. Masa aku duluan sih yang minum? Iya ya. Terima kasih Pak Dalil. Pak Badar, iya. Tidak pernah melintas dalam pikiran saya kalau akhirnya Jail Singgih akan menjadi suami Widari, keponakanku itu. Pak Dalil, ya. Itu namanya jodoh. Ya. Biarpun bagaimana jalannya. Iya. Tapi... Kenapa, Pak? Aku khawatir Widari itu. Kita tahu siapa Jail Singgih itu. Tapi, sepertinya Den Jail Singgih itu juga menyukai Widari, Pak Dalil. Dan kelihatannya juga mereka berdua bahagia sekali. Ya, mudah-mudahan saja begitu, Pak Badar. Dan kenapa ya akhir-akhir ini
Bahkan ketika perkawinan itu, kita tidak melihat restu. Kemana ya orang itu? Iya, entahlah. Saya juga tidak pernah lagi melihat dia. Aduh, buka puasa masih lama nih. Udah, kita ngobrolin yang penting-penting aja. Nah, yang penting bisa puasa 30 hari full. Gue sih, yang penting sholatnya, Rik. Jujur sih, yang penting THR-nya. Kalau gue, yang penting amal ibadahnya. Yang paling penting tuh lambung lo sehat. Jangan kayak gue sekarang. Mah gue kambuh. Lambung gue sakit banget. Bener tuh, kalau sakit mah mana bisa puasa full. Beramal apalagi kerja. Yang penting minum Proma. Formula hidrotalsitnya bekerja cepat langsung ke pusat sakit mah tanpa melalui peredaran darah. Sehingga aman bagi tubuh. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur selama sebulan penuh. Yang penting lambung sehat, ibadah makin semangat. Proma, aksi cepat melindungi lambung lebih lama. Cepetan sakit nih. Cepetan beliin Proma tuh. Dari Proma, ahlinya lambung. Yang penting, baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Gede, Den Jail Singgih kini benar-benar seperti berubah. Dia jarang lagi berada di warung Pak Tua itu. Mungkin karena dia sudah kawin ya, Ki? Tidak disangka. Akhirnya Den Jail Singgih kawin dengan Widari, keponakan Pak Dalil. Padahal dulunya Den Jail Singgih itu sudah merencanakan akan menikah dengan Nyai Dewi Sumbi itu, Ki. Tapi kabarnya hubungan mereka sudah renggang. Itu sudah lama, Ki. Ya, katanya sejak kemunculan kembali Nyai Dewi Sumbi. Aneh juga ya, Ki. Sebenarnya kan Nyai Dewi Sumbi itu kita tahu sudah mati dan mayatnya menghilang. Tapi kenapa muncul lagi ya? Nasib Siraga sendiri juga tidak diketahui. Barangkali dia juga sudah mati dimakan binatang buas di hutan itu ya, Ki. Ya, karena sepertinya anak itu menghilang ke arah hutan cermai itu. Ki Gede, coba lihat. Jail Singgih dan Widari. Iya, Den Jail Singgih dan Widari. Mau apa mereka datang ke pasar ini? Selamat siang, Den. Kau Sanip? Rupanya Den Jail Singgih ada keperluan datang ke pasar ini. Soalnya saya baru kali ini melihat Den Mas berkunjung ke pasar ini, Den. Iya. Aku hanya mengantar istriku Widari melihat-lihat pasar ini. Sekalian membeli keperluan. Oh, begitu. Kelihatannya Den Jail Singgih bahagia sekali dan setia. Iya, begitulah Ki Gede. Widari, kenalkan. Ini adalah Ki Gede, Ki Rom, dan Sanip. Penjaga keamanan di tempat ini. Oh ya. Ki Gede, Sanip, aku pergi dulu. Kang Mas, orang itu aneh. Siapa? Ki Gede Ki Rom maksudmu? Iya, orangnya tidak banyak bicara dan tampangnya angker begitu. Kau ini ada-ada saja, Widari. Aku tersesat jalan. Aku tidak menemukan jalan menuju ke arah bawah jurang terjal itu. Sepertinya aku kini tiba di sebuah desa. Ya, aku memasuki sebuah desa. Desa ini apa namanya ya? Aneh. Kok kelihatannya sepi sekali? Seperti desa mati. Ya, desa ini seperti desa mati. Aku tidak melihat seorang pun penduduk desa ini. Aneh sekali. Aku
aku akan terus memasuki desa ini. Itu ada orang, seorang laki-laki tua bungkuk, sedang berjalan tertatih-tatih, sambil menyeret-nyeret sebuah bungkusan. Oh, bungkusan apa yang dibawanya itu? Sepertinya bungkusan itu berat sekali. Aku dekati saja orang itu. Selamat siang, Pak. Seorang gadis. Mas Andri Taulani! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andri banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep import. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax! Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Tunggu, Pak, jangan pergi. Kenapa orang itu takut melihatku? Oh, orang itu berjalan tergesa-gesa. Aku akan dekati lagi. Kau? Kenapa, Pak? Bapak seperti takut melihat saya. Kenapa kau datang ke desa ini? Oh, memangnya kenapa? Aku mencemaskan kamu. Apa mencemaskan saya? Iya, desa ini berbahaya untuk seorang gadis seperti kau. Memangnya ada apa dengan saya, Pak? Sudahlah, jangan banyak bicara. Ayo, ikuti aku. Nilam Cahya lalu mengikuti orang tua itu. Namun pikirannya masih dibayangi penuh keheranan. Kita berhenti di sini, nak. Mau apa Bapak mengajak saya ke tempat ini? Mau kau ke rumahku? Ke rumah Bapak? Di mana rumah Bapak? Itu
Di sana itu, kau bisa lihat dari sini. Itu rumah yang nampak ada halamannya. Oh, yang ada pohon besar itu? Tepat. Kau kesanalah dulu. Nanti aku menyusul. Bapak mau kemana? Aku mau menguburkan tulang-tulang tengkorak ini dulu. Jadi bungkusan itu berisi tulang-tulang tengkorak? Iya, tulang-tulang tengkorak manusia. Tulang-tulang tengkorak siapa itu, Pak? Ini tulang-tulang tengkorak gadis-gadis di desa ini. Hai pendengar, bagi Anda yang suka menikmati makanan pedas, tapi takut perut mulas dan ujung-ujungnya diare, sekarang Anda bisa menikmati makanan pedas tanpa khawatir mules, karena begitu mules, minum Introstop tablet. Dengan antapulgit dan pesitin, serap racun dan pedasnya. Tanpa bikin sembelit, kalau terlanjur diare, minum 2 tablet. Stop mulesnya, stop juga diarenya. Sekarang hadir kemasan praktis, isi 4 tablet dengan rasa jahe. Begitu mules, minum Introstop. Tulang tengkorak gadis-gadis desa ini. Sudahlah, cepat kau pergi ke rumahku itu. Sana, cepat. Baiknya, aku ikuti saja dulu perintahnya. Aku penasaran. Kenapa kau melamun? Ayo, cepat. Iya, Pak. Ayo, kau tunggu saja aku di sana. Aku akan masuk saja. Aku berhenti di sini saja. Biar kudaku aku taruh di tempat ini. Ramadan, oh Ramadan, bulan penuh kemenangan. Jalankan puasa karena Allah dilimpahkan pahala untukmu. Bila sakit mah minumlah tomat saat buka dan sahur, dan sebelum tidur puasa jadi tak tergantung. Kau buang perih kembung, Roma obatnya. Kau buang perih kembung, Roma obatnya. Roma obatnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bersama Proma, ibadah makin semangat. Produksi Kalbe Farma. Pintu rumah ini tertutup. Bagaimana aku akan masuk ke dalamnya? Apa aku harus menunggu laki-laki tua itu? Rupanya pintu ini tidak dikunci. Sebaiknya aku masuk saja. Biar orang itu aku tunggu di dalam rumahnya saja. Nilam Cahya menjadi berpikir penuh keheranan tentang laki-laki tua berwajah menakutkan, banyak ditumbuhi bisul-bisul besar yang baru dikenalnya itu. Karena tanpa sebab yang pasti, laki-laki tua itu mencemaskan dirinya dan mengajaknya ke rumahnya itu. Mas Andri Taulani! Mas Andri!
Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Kalbe Farma. Bagaimanakah selanjutnya? Siapakah sebenarnya orang tua itu? Lalu apa yang tengah terjadi di desa itu sehingga laki-laki tua itu mencemaskan Nilam Cahya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit Kalpanax, dan obat sakit mah Proma di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.